Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Mara Gaga. Aku adalah alumni PKN STAN yang sekarang tengah hobi membuat konten. Semoga konten dari aku bisa memberikan informasi sekaligus manfaat bagi kalian. Sesuai janji aku pada video sebelumnya, kali ini aku akan membuat video tentang tahapan seleksi SPMB PKN STAN tahun 2025 serta tips pada setiap tahapan seleksinya. So yang penasaran, just keep on watching. Disclaimer, pada tanggal 31 Januari 2025 keluar siaran pers SPMB PKN STAN tahun 2025 yang memberikan informasi bahwa tahapan seleksi SPMB PKN STAN tahun 2025 itu ada penambahan, yaitu TPA dan TBI. TPA itu tes potensi akademik dan TBI itu tes bahasa Inggris, yang mana pada tahun 2021 sampai 2024 itu sudah ditiadakan dan ternyata 2025 muncul kembali. Masuk pada topik utama video ini, yaitu tahapan SPMB PKN STAN tahun 2025 dan tips pada setiap tahapan seleksinya. Seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi ini adalah tahap awal pada proses penerimaan mahasiswa baru yang tujuannya untuk memastikan bahwa para pelamar itu sesuai dengan syarat administrasi yang diberikan oleh PKN STAN. Apa aja sih syarat administrasinya? Jadi nanti kalian akan membuat akun pada webnya Dikdin, webnya SSCSN, lalu kalian akan masuk pada webnya PKN STAN dengan akun SSCSN kalian untuk unggah dokumen-dokumen kalian seperti KTP, rapor, pas foto, ijazah, dan lain sebagainya. Tips pada seleksi administrasi ini adalah yang pertama, pahami tata cara pendaftaran. Ikuti langkah-langkah untuk mendaftar seperti yang ada pada pengumuman. Untuk pengumuman 2025 belum keluar, tapi nanti ketika udah keluar aku akan infokan ke kalian. Nanti di pengumuman tersebut akan ada langkah-langkah atau tata cara mendaftar SPMB PKN STAN. Jadi nanti kalian perhatikan baik-baik, ikuti langkah-langkahnya yang benar, biar nanti nggak ada salah di kemudian hari. Tips yang kedua, perhatikan syarat pada dokumen yang dibutuhkan, seperti formatnya, ukuran atau size-nya. Jadi nanti kalau format yang diminta untuk diunggah adalah PDF, ya udah kalian unggahnya dalam bentuk PDF. Nah, untuk ukuran sendiri, kalau yang diminta 100 KB dan ukuran dokumen kalian lebih dari 100 KB, kalian bisa kompres dulu. Tapi make sure atau pastikan dokumen yang udah kalian kompres itu tetap bisa terbaca. Tips yang ketiga, jangan langsung mengunci data. Jadi cek berkala dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai atau belum, baru nanti kalian bisa kunci data setelah sudah pasti dan sudah detail ya meriksanya. Dan tips yang terakhir, ini yang paling penting, jangan mengulur-ngulur waktu untuk mendaftar. Jangan sampai kalian daftar di ujung-ujung pendaftaran, kayak udah hamin berapa hari penutupan pendaftaran baru kalian mendaftar. Itu resikonya besar sekali karena bisa terjadi error pada web, terus bisa jadi ada ada pemajuan penutupan pendaftaran, itu kita nggak bisa tahu ya. Jadi jangan sampai kalian gagal daftar hanya karena kalian mengulur-ngulur waktu. Itu sama aja kalian kalah sebelum berperang. Tahapan yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. SKD ini adalah tahapan berikutnya setelah kalian nyatakan lolos pada seleksi administrasi. SKD ini, seperti namanya, berfungsi untuk mengukur kompetensi para calon mahasiswa dalam beberapa bidang yang relevan pada kedinasan. SKD ini biasa disebut tes CPNS, karena nanti setelah kalian lulus PKN STAN, setelah lulus dari PKN STAN, kalian tidak perlu tes lagi sebelum kalian bekerja. SKD ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, meliputi 3 subtes. Yang pertama ada TIU, tes intelijensi umum, yang kedua TWK, tes wawasan kebangsaan, dan yang ketiga ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Tips pada SKD atau seleksi kompetensi dasar. Yang pertama, pastikan kalian menjawab seluruh soalnya. Untuk TIU dan TWK, kalau kalian benar, itu mendapatkan poin 5.
Tapi kalau kalian tidak menjawab dan salah, poinnya 0. Jadi lebih baik kalian jawab semuanya. Jadi ada kemungkinan jika benar kalian dapat 5, tapi kalau salah pun 0, tidak minus 1 gitu. Untuk TKP tidak ada jawaban salah, tapi ada yang tepat dan paling tepat. Itu poinnya 1-5. Yang paling tepat poinnya 5. Tips yang kedua, mulai kerjakan pada subtes yang paling kalian kuasai. Kalau kalian paling menguasai TIU, silakan kerjakan TIU dulu. Kalau kalian paling menguasai TWK atau TKP, silakan kerjakan yang paling kalian kuasai. Tips yang ketiga, jangan berlama-lama pada satu soal tertentu. Jadi kalau kalian sudah tidak tahu jawabannya atau memang belum yakin sama jawabannya, langsung next aja karena waktunya hanya 100 menit. Tahapan yang ketiga adalah seleksi lanjutan 1 berupa TPA, TBI, dan psikotes. Tahapan ini adalah tahapan jika kalian sudah dinyatakan lolos pada SKD atau tahapan sebelumnya. Jadi kalau kalian gugur di tahapan sebelumnya atau SKD, kalian tidak akan lanjut pada tahapan ini. Untuk yang pertama TPA ya. TPA atau tes potensi akademik itu bertujuan untuk mengukur potensi, kemampuan, pengetahuan calon mahasiswa dalam berpikir, bertindak, pemecahan masalah yang nantinya akan dipergunakan pada saat berkuliah atau duduk di bangku perkuliahan. Nah, di TPA ini materinya lumayan kompleks. Jadi ada 3 aspek utama untuk pemahaman di TPA ini. Ada kemampuan verbal, ada figural, dan numerik. Kalau kemampuan verbal itu seperti antonim, sinonim, analogi kata, gitu-gitu. Kalau kemampuan figural itu seperti pola gambar, penalaran deduktif, terus ada hubungan sebab akibat. Nah, kalau numerik ya, number atau angka, pasti tentang angka seperti deret bilangan, deret angka gitu kan. Terus pecahan yang gitu-gitu deh pokoknya. Pokoknya yang berbau angka itu ada di kemampuan numerik. Yang kedua adalah tes bahasa Inggris atau TBI. Bertujuan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman calon mahasiswa dalam berbahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris. Nah, materi pada TBI ini lumayan banyak. Ada gerund, ada infinitive, ada conditional sentence, ada subjunctive, ada participle, ada tenses, ada passive voice, dan lain sebagainya. Jadi lumayan banyak materi yang ada di TBI ini gitu. Tips untuk TPA dan TBI. Yang pertama adalah hati-hati dalam menjawab soal. Karena jika kalian benar nilainya 2, jika kalian tidak menjawab nilainya 0, dan jika kalian salah nilainya minus 1. Jadi pertimbangkan dalam menjawab soal. Ketika kalian ngerasa itu soal nggak tahu banget deh, kayaknya gue nggak tahu banget dan nggak tahu juga mau ngasal jawaban yang mana gitu, lebih baik tidak usah dijawab. Karena kalau kalian tidak jawab nilainya 0, tidak akan mengurangi poin kalian. Tapi kalau kalian ngasal-ngasalan dan ternyata salah jawabannya, itu akan mengurangi poin kalian sebanyak 1, minus 1 gitu ya. Tips yang kedua, seringlah ikut try out. Jadi kalau kalian try out, kalian udah bisa ngukur nih waktu kalian dalam mengerjakan soal, materi mana yang masih sering salah, terus kalian tuh sebenarnya di rata-rata mana sih nilai kalian dari teman-teman kalian se-Indonesia. Biasa tryout itu ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Silahkan cari tryout apapun, dimanapun silahkan. Banyak kok, ada dari bimbingan belajar, ada dari web-web, ada dari, banyak banget deh. Pokoknya sering-sering ikut tryout. Tips yang ketiga, mulai dari materi yang paling kalian suka. Jadi di TPA nih misalkan, TPA kalian paling suka di yang pola gambar, ya udah silahkan kerjakan pola gambar dulu. Maksimalkan waktu awal kalian untuk mengerjakan materi-materi soal-soal yang kalian suka. Jadi mempercepat pengerjaan soal itu, lakukan dari yang paling kalian suka. Terus setelah kalian suka pola gambar, mungkin kalian suka deret angka, lakukan deret angka, kerjain dulu deret angkanya. Pokoknya yang manapun yang kalian suka, kerjain dulu. Nanti kan ada tanda nih mana yang belum kalian kerjakan, baru itu kerjakan di akhir-akhir waktu kalian. Jadi jangan lambat. Kalau kalian udah nggak tahu satu soal itu, udah skip aja, lanjut ke soal berikutnya. Begitupun untuk TBI, kalau kalian suka
reading comprehension, kalian cari aja dulu yang readingnya dulu, selesaikan readingnya dulu, baru nanti ke error. Pokoknya kerjakan yang paling kalian suka dulu ya. Yang ketiga ada psikotes. Psikotes ini bertujuan untuk menilai kepribadian, logika berpikir, ketahanan mental, kecocokan dengan lingkungan kedinasan. Materi psikotes lumayan banyak, intinya psikotes STAN itu yang aku tahu tidak ada gambar. Karena nanti tesnya itu CAT ya, CAT, jadi tidak ada gambar. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau belajar gambar dulu, siapa tahu tahun ini ada gambar, kan kita nggak tahu ya. Tips untuk menghadapi psikotes. Yang pertama, kenali diri sendiri. Jadi kalian harus memahami cara berpikir kalian, diri kalian, kelebihan dan kekurangan kalian. Tips yang kedua, konsisten dalam jawaban. Jadi nanti tesnya banyak ya. Jadi kalian harus konsisten, jadi jangan sampai salah menjawabnya. Takutnya nanti ada pertanyaan berulang, nanti di pertanyaan pertama kalian jawab A, ternyata di pertanyaan kedua dengan pertanyaan yang sama kalian jawab B. Berarti kan ada ketidakkonsistenan tuh di sana. Nah, kalian harus konsisten dalam menjawab. Yang ketiga, harus jujur pada setiap jawabannya. Jadi nggak boleh bohong gitu. Kalau kalian bohong, aduh udah deh, ke belakang bohong semua nanti takutnya ya. Yang keempat, ini penting banget, jaga kecepatan dan ketelitian. Dengan waktu yang super singkat itu kalian harus menjawab banyak soal. Jadi jaga kecepatan tapi tetap harus teliti. Tahapan yang keempat adalah seleksi lanjutan kedua, berupa tes kesehatan dan tes kebugaran. Tahapan ini adalah tahapan berikutnya setelah kalian nyatakan lolos pada seleksi lanjutan pertama, yaitu TPA, TBI, dan psikotes. Nah, kalau kalian gugur di tahapan sebelumnya, berarti kalian tidak bisa ikut tahapan ini. Tidak bisa ikut tes kesehatan dan tes kebugaran. Tes kesehatan dan tes kebugaran ini bertujuan untuk mengukur kesehatan, kebugaran calon mahasiswanya untuk menghadapi perkuliahan dan nanti pekerjaan saat sudah berdinas. Nah, tes kesehatan ini berupa tes menyeluruh ya pada tubuh kita. Ada tes mata, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Untuk tes kebugaran sendiri itu ada lari selama 12 menit. Terus ada shuttle run 3 kali putaran. Ada sit up 1 menit, push up 1 menit. Tips menghadapi tes kesehatan dan tes kebugaran. Tips yang pertama, lakukan olahraga rutin, latihan rutin untuk kebugaran tubuh kalian. Karena kalau kalian mepet waktu tes, kalian baru olahraga, itu takutnya bisa ngedrop, terus nggak maksimal. Jadi lakukan dari sekarang olahraga rutin. Tips yang kedua, jaga pola tidur, pola makan, pola istirahat ya. Karena itu akan ngaruh ke tubuh kalian, ke badan kalian. Jangan sampai pas kalian tes kesehatan nanti, tensi kalian tinggi, pusing, atau kurang tidur, atau keliengan, itu jangan sampai. Karena capek loh, lari 12 menit itu capek banget loh. Kita harus shuttle run 3 kali putaran dengan kecepatan yang super gitu kan. Tips yang ketiga adalah belajar teknik lari, shuttle run, sit up, dan push up. Di internet udah banyak banget teknik-teknik, tips and trick untuk melakukan tes kebugaran seperti itu. Gimana teknik nafas, gimana teknik memutar pada shuttle run, gimana teknik push up, sit up yang benar dan cepat ya. Tahapan yang terakhir adalah seleksi lanjutan ketiga, yaitu wawancara. Tahapan ini adalah tahapan terakhir ketika kalian telah dinyatakan lolos pada seleksi sebelumnya, yaitu tes kesehatan dan tes kebugaran. Jika kalian gagal di tes kesehatan dan kebugaran, berarti kalian tidak perlu mengikuti tes wawancara ini. Nah, di tes wawancara ini bukan hanya sekedar ngobrol, tapi tes ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian kalian, diri kalian, motivasi kalian, yang nantinya akan berkuliah di PKN STAN, menjadi mahasiswa PKN STAN, dan nanti bekerja menjadi PNS di Kementerian Keuangan atau mitra Kementerian Keuangan. Di wawancara ini, kesempatan kalian untuk memberikan kemampuan terbaik kalian dalam komunikasi. Di sini kesempatan kalian untuk meyakinkan si pewawancara bahwa kalian layak diterima di PKN STAN. Tips untuk menghadapi wawancara. Yang pertama, jujur dan integritas. Jadi kalian harus jujur dengan apapun yang ditanyakan oleh pewawancara. Gak perlu takut, yang penting kalian jujur aja. Tips yang kedua, pahami pertanyaan yang diberikan. Jadi nanti ketika pertanyaan dilontarkan kepada kalian, pahami dulu, cerna dulu
pertanyaannya. Jangan ngalor ngidul, jangan ditanya A, kalian jawabnya B. Jadi pahami dulu pertanyaannya, baru kalian jawab pelan-pelan. Tips yang ketiga, jaga sopan santun saat wawancara. Jadi sikap, tutur kata, kesopanan, gimana cara kita berbicara gitu kan. Kayak misalkan kita senyum, terus tatap matanya, walaupun kita nanti nggak face to face ya, kan melalui video conference biasanya, tapi tetap tatap matanya, jangan nunduk, jangan lihat atas, langsung aja tatap aja layarnya. Terus dari cara ngomongnya juga yang pelan-pelan, jangan pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Terus kalian juga jangan pakai bahasa yang kayak temen gitu, kayak ya biasanya sih kayak gini ya, nah jangan kayak gitu. Mohon izin menjawab, mohon menanggapi gitu ya. Tips selanjutnya, tetap tenang dan percaya diri. Fokus aja, tenang aja, terus percaya deh bahwa apapun yang sudah datang ke kalian dan ditakdirkan untuk kalian akan menjadi milik kalian. Tips yang terakhir, ini berlaku untuk semua tahapan seleksi. Jangan lupa berdoa dan minta doa restu orang tua. Itu penting banget. Penting, itu di atasnya penting. Berarti penting banget. Karena kalau kalian udah berdoa, udah tawakal, itu lebih tenang, lebih ikhlas ya, lebih enak lah ngadepinnya. Dan kalau kalian udah dapet restu orang tua, ridho orang tua itu, aduh ya Allah, kayak kayak ngalir aja, lancar aja semuanya. Nah, itu tadi 5 tahapan seleksi SBM PKN STAN tahun 2025 dan tips pada setiap seleksinya. Tips ini dari pengalaman aku dan adikku, jadi pengalaman adikku tahun 2022 dan pengalamanku tahun 2018. Kalau kalian punya tips atau cara sendiri, silahkan gunakan tips dari kalian. Semoga tips dari aku bisa menjadi insight baru bagi kalian dan teman-teman semuanya yang masih bingung untuk mulai dari mana dan yang masih bingung untuk apa dulu nih yang dikerjakan, gimana sih cara mengerjakan, apa sih yang harus dikerjakan gitu. Semoga informasi dari aku bermanfaat. Kalian bisa komen kira-kira next video aku akan membahas apa, yang penting untuk dibahas tuh apa, karena ini udah mendekati pembukaan SBMPTN STAN tahun 2025. Jadi kira-kira apa sih yang paling urgent untuk dibahas? Nanti langsung komen di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video aku. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke adik-adik kalian, ke siapapun itu yang membutuhkan. Semoga di video ini bisa sedikit membantu memberikan informasi sebelum pengumuman resmi keluar. Dan aku mau mengimbau kalian untuk tidak percaya hoax-hoax di luar sana, dengan kabar-kabar burung di luar sana yang memberitakan tentang A, tentang B. Sebelum ada pengumuman resmi, jangan dipercaya, jangan disebarluaskan. Ketika ada pengumuman resmi, baru kalian boleh sebarluaskan. Nah, info resmi bisa kalian akses di web resminya Sekolah Kedinasan, di web resminya PKN STAN, ada di Instagram PKN STAN, di @PKN-STAN, ada di X-nya PKN STAN, ada di TikToknya PKN STAN. Jadi kalian harus akses platform resmi PKN STAN. Semoga informasi dari aku bermanfaat, semangat, dan semoga sukses teman-teman. See you guys on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.